Ini membuktikan public figure itu juga rakyat biasa ya, dan juga mewakili keresahan kita semua. Salut banget sama beberapa public figure yang sudah bantu posting dan menyuarakan apa yang sedang terjadi, apalagi yang sampai berani turun ke jalan. Mungkin udah pada lihat gitu ya cuplikan-cuplikan potongan dari orasi-orasi selebriti ini, seperti contohnya Bang Denny Sumargo nih, yang juga menyuarakan lantang gitu ya, ingin mengadakan perubahan dan juga revolusi di DPR kita agar lebih mendengarkan aspirasi lagi nih dari kita semua. Tapi nih walaupun udah diteriakin sama Lucinta Luna, tetap aja belum ada anggota DPR yang turun dan mau memberikan langsung gitu untuk berdiskusi langsung dengan rakyatnya ya. Iya ya, jadi malah pada keluar negeri semua gitu ya. Aduh, jadi kita mau lihat juga bagaimana seorang Lucinta Luna yang ini tiba-tiba jadi maco sekali, gahar sekali berorasi. Ya. Ya, kembali ke kodratnya, keren banget itu ya. Tapi kita juga support juga untuk Bintang Emon. Ya kalau Anda lihat juga di sosial media, setiap apapun yang diposting kita repost terus ya, minimal itu bentuk dari kita menyuarakan di online sosial media. Tapi kalau memang bisa turun itu ya mungkin bisa melihat apa yang terjadi sendiri di lapangan. Tapi sekali lagi semuanya tetap harus be safe, tetap aman semuanya ya, resah boleh tapi jangan sampai rusuh ya. Betul, dan kita lihat akan semua aksi dari selebriti kita dalam tayangan berikut ini. Here we go. Sejarah kadang tidak ditulis di buku, melainkan di aspal yang bergetar oleh teriakan. Di hari-hari panas ini, serentak artis turun ke jalan bersama rakyat, termasuk Denny Sumargo yang lantang berorasi. Kata-katanya tentang luka bersama, jalanan menjadi gelanggang, dan suaranya menjadi gema bahwa bangsa ini sedang mencari dengar. Sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kasih kesempatan mereka untuk bicara, temui mereka dengan kesatria, dengarkan mereka. Karena kalau itu tidak dilakukan, keadaan bisa nanti memburuk dan kita semua yang rugi. Di sisi lain, panggung politik pun berguncang. Eko Patrio bersama Pasha Ungu menundukkan kepala. Kata maaf mereka jatuh lirih seperti hujan di tengah musim kering. Ditunggu, tapi tidak semua percaya akan menyuburkan. Pun Uya Kuya akui salah. Kata maaf yang ia ucap bukan sekedar formalitas, tapi undangan untuk memperbaiki diri. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak. Dimerdekakan bukan karena hanya orang pintar, bukan karena hanya fasilitas, tapi karena kita punya orang-orang yang punya hati dan berempati. Tidak boleh ada marah, tidak boleh ada merusak fasilitas umum. Oke. Kita semua bangsa Indonesia lahir di sini. Kita berjuang sama-sama. Dan Nafa Urbah dengan nada getir pun meminta maaf. Dari wajahnya ada rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Seakan panggung selebriti runtuh digantikan altar pengakuan. Tapi Bintang Emon sang komedian mengungkap sindir, berharap tidak sebatas maaf dari rumah, melainkan aksi nyata temui masa. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya
yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Sampai barusan gue cek, belum ada itu beritanya DPR ketemu massa. Belum ada. Setelah banyak berita korban jiwa di berbagai pihak, dari kemarin pun belum ada ya. Buat ketemu massa, menjawab keresahannya gitu, nenangin, belum ada itu ya. Partai. Di DPR ada 8 biji partai itu. Belum ada itu ya. Namun tampaknya tak semua publik terima maaf yang terucap. Bagaimanapun, janji kadang cuma manis di bibir. Rakyat butuh aksi nyata, setidaknya dengan turun ke jalan, temui warga untuk tenangkan pendemo. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, khususnya di dapil saya dan juga seluruh Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik. Semoga hari ini bisa menjadi pembuka jalan untuk masyarakat menyampaikan keresahannya. Setuju? Teman-teman, tolong hindari provokasi. Jangan sampai kita terpecah belah. Dan tujuan demo kita apa? Menyampaikan aspirasi dengan cara yang beradab. Pejabat yang notabene artis minta maaf, sementara rekan artis turun ke jalan. Maka tertampillah dua panggung dengan dua babak berbeda. Di satu sisi, artis bersuara sebagai rakyat. Di sisi lain, wakil rakyat hanya mampu merangkai maaf. Padahal, hingga aksi massa yang masih terjadi, tak sedikit artis yang terus terlibat. Sebutlah Zaskia Meka yang terjun langsung menolong pendemo yang terluka dengan ambulans. Pun Atta Halilintar hingga Feby Marcelia ikut membantu dengan bagikan minuman. Dan Lucinta Luna berdiri di depan pagar DPR, suaranya memecah keheningan. Orasinya penuh amarah, orasinya memecah sorak-sorai, menambah warna dalam barisan massa. Suaranya gaduh, tapi itulah wajah rakyat, beraneka, gaduh, namun satu arah. Bubarkan DPR.
tidak terjadi kembali. Jakarta, ibu kota yang selalu jadi barometer. Jalanan penuh, poster, spanduk, dan teriakan menjadi bahasa rakyat. Aksi massa digelar di berbagai titik, hingga tak sedikit kerusakan fasilitas umum seperti halte Transjakarta Senen, Jakarta Pusat, terbakar hangus hingga tersisa kerangka. Pemirsa, di belakang saya ini sudah ada halte busway di Senen Sentral. Nah, pemirsa bisa lihat ya, di belakang saya ini sudah kebakaran, sudah hancur. Terus juga di belakang sini juga ada puing-puing kaca. Terus pemirsa bisa lihat kalau misalnya halte di belakang ini sudah tidak berbentuk lagi ya pemirsa ya. Terus juga banyak banget fasilitas dari halte busway yang memang tutup di daerah Jakarta dan atau tidak beroperasi. Pun sejumlah titik di Jakarta masih berkecamuk. Bahkan sejumlah kendaraan hingga gedung Polres Jakarta Timur terdampak aksi massa. Pemirsa Insert, sekarang saya berada di Polres Metro Jakarta Timur. Nah, pemirsa bisa lihat di belakang saya sudah banyak banget gedung-gedung dari Polres yang hancur karena unjuk rasa yang kemarin dilakukan. Nah, pemirsa bisa lihat di sini. Di sini juga banyak banget warga yang melihat kondisi dari Polres Metro. Oke. Nah, pemirsa bisa lihat di belakang saya sudah banyak mobil-mobil yang, permisi Bapak. Nah, sudah banyak banget mobil-mobil yang hangus terbakar, terus juga sudah ada garis polisi. Bisa lihat pemirsa tuh, kondisi saat ini sangat hancur ya pemirsa ya. Terus selain itu di sebelah sana, saya juga akan mengasih tahu beberapa mobil juga yang hangus terbakar. Nah, pemirsa bisa lihat juga di depan dari Polres Metro Jakarta Timur ini sudah ada banyak sekali coret-coretan. Terus juga di atas ini banner-banner sudah dicopot-copot. Yang ada kejadian mungkin semalam itu ada unit yang di luar gedung Polres itu ada 14 unit. Intinya begitu aja. Kami dari Damkar hanya membersihkan bekas-bekas dari kebakaran unit tersebut. Demonstrasi kian menjalar ke berbagai daerah. Di NTB, gedung DPRD hangus. Api melahap tembok, tapi simbol yang terbakar jauh lebih besar. Kepercayaan rakyat yang rapuh. Bali, Pulau Dewata, biasanya jadi rumah ketenangan. Tapi hari itu ketenangan pecah. Ribuan orang tumpah ruah. Jalanan yang biasanya penuh wisatawan, kini penuh teriakan seperti saat gelar aksi demo di Mapolda yang berujung ricuh. Dan Surabaya, kota dengan sejarah panjang perlawanan kembali bergemuruh. Rakyat turun dengan satu tekad, serukan keadilan, namun diwarnai dengan aksi-aksi yang mematik ricuh hingga terjadi kebakaran. Aksi demo tak kunjung henti. Sejumlah kota ikut bergejolak, termasuk kota Kediri. Hingga gedung DPR dan kantor polisi pun sampai terbakar. Pun serupa di Cirebon, gedung DPRD diduduki massa hingga kebakaran tidak terhindar. Yang punya motornya Bapak. Sabar Pak ya. Sabar Pak. Bapak bersama masyarakat kita, lalu kita. Bapak bersama masyarakat. Siap, oke. Bapak jangan membelain. Ya, akibat kelakuan DPR kita, jadilah banyak rakyat yang menjadi korban pemirsa. Jangan lagi kita terprovokasi, satukan suara dan harap tenang dulu di rumah, agar supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi. Karena semua fasilitas umum ini tentunya milik rakyat, untuk rakyat dan dibayarkan dengan uang pajak kita juga. Jadi jangan sampai ada lagi kasus-kasus penjarahan ataupun pembakaran, perusakan fasilitas umum seperti ini ya pemirsa. Itu dia ya, jadi ini bulan kemerdekaan yang tidak berasa merdekanya ya, tapi sekali lagi pray for Indonesia dan juga Jakarta.